Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari praktikum mengenai gerakan range of motion atau ROM yang sering dilakukan di rumah sakit ya. Jadi kita akan melakukan gerakan yang pertama. Yang pertama kita akan menemui pasiennya terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Nah, kita akan melakukan gerakan ya, namanya range of motion atau gerakan sendi supaya tidak terjadi kekakuan sendi dan juga akan melakukan gerakan otot ya. Oke, baik. Gerakan yang pertama adalah gerakan fleksi ya. Jadi gerakan fleksi itu Bapak apakah bisa menunduk Pak? Oke, baik. Fleksi. Diangkat Pak. Ekstensi. Nah, seperti itu Pak ya. Kalau misalnya supaya tidak terjadi kekakuan pada otot leher, kita bisa melakukan gerakan ulang Pak. Fleksi, ekstensi. Oke. Pada tangan pun kita bisa lakukan ya. Pada tangan bisa kita lakukan, baik itu pasiennya pada posisi berbaring, duduk ya, ataupun berdiri itu bisa dilakukan. Oke, baik. Bapak mohon maaf pinjam tangannya. Oke. Jadi pada pasien untuk melakukan gerak otot sendi ya. Jadi misalnya seperti ini. Fleksi. Sakit nggak Pak? Ya. Ekstensi ya, dilakukan secara perlahan ya. Itu namanya adalah gerakan ROM yang dibantu ya. Jadi passive range of motion ya. Fleksi dan ekstensi. Kemudian gerakan rotasi. Gerakan rotasi Pak, memutar. Lihat ke atas sana Pak. Oke. Kemudian ke sini Pak. Nah, itu adalah gerakan rotasi. Atau pada tangan. Permisi Pak, apakah bisa digerakkan Pak? Memutar. Bilang Pak ya kalau misalnya mengalami kekakuan seperti itu ya. Jadi dilakukan gerakan ya 100 ya, 80 derajat ataupun 360 derajat ya. Jadi tergantung dari kondisi pasien ya. Kemudian ada lagi namanya gerakan aduksi dan abduksi ya. Jadi kalau gerakan aduksi yaitu posisi misalnya pada gerakan tangan ya. Jadi mendekati tubuh pasien ya. Jadi misalnya seperti ini. Bapak mohon maaf, apakah bisa berdiri? Bisa. Oke. Nah, oke, baik. Jadi pada posisi aduksi ya atau mendekati posisi tubuh. Ya, baik. Ini adalah misalnya tangannya pada posisi seperti ini. Ya, ini adalah abduksi. Menggenggam Pak. Oke, ini aduksi. Abduksi ya. Seperti itu. Silakan duduk kembali Pak. Jadi posisi aduksi, abduksi, aduksi, abduksi ya. Jadi tadi ada gerakan seperti itu ya. Kemudian gerakan supinasi itu bisa misalnya pada tangan ya. Baik Bapak, pinjam tangannya sebentar Pak, gitu ya. Jadi gerakan meminta, jadi posisi telungkup. Oke, secara perlahan ya, pasien itu akan kita lakukan gerakan misalnya dari menelungkup membuka ya. Nah, seperti ini ya, itu namanya gerak supinasi ya. Kemudian akan kita lakukan gerakan pronasi dengan menutup ya. Jadi pada pasien yang mengalami gangguan, silakan Bapak berbaring kembali. Jadi pada pasien kita ini ya, pasiennya masih bisa duduk ya. Tapi kalau misalnya pada pasien yang mengalami kelemahan yang tidak bisa duduk yang seperti itu ya, yang hanya dilakukan bisa di tempat tidur, kita juga bisa melakukan gerakan range of motion itu di tempat tidur ya. Oke. Jadi gerakan tadi ada yang namanya ekstensi ya, fleksi, kemudian ada gerakan aduksi, abduksi, gerakan pronasi, gerakan supinasi. Nah, itu adalah gerak-gerakan range of motion ya, yang paling sering dilakukan seperti itu ya pada pasien yang mengalami gangguan ataupun juga kekakuan pada sendi ya. Misalnya pada pasien yang mengalami kelumpuhan dan sebagainya, itu akan melakukan range of motion ya. Oke. Baik, jadi tadi ada gerakan supinasi ya. Terus nah, seperti ini, terus ada juga gerakan yang namanya pronasi ya. Oke. Baik, itu saja untuk praktikum range of motion pada hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa ya,
pasien yang sudah kita lakukan tindakan, itu kita rapikan kembali, alat-alat yang kita gunakan kita bereskan kembali, terus kita dokumentasikan tindakan yang akan kita lakukan, kemudian jangan lupa melepas handscoon dan mencuci tangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.